Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah, taufik kita hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat silaturahmi, masih diringankan hati dan pikiran kita untuk datang ke tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, manusia yang mengantarkan kita dari tempat kegelapan ke tempat yang terang benderang. Lalu marilah kita hadirkan salawat kepada para sahabat, para keluarga, dan insya Allah kita umatnya yang menanti syafaat di yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang kami hormati, yang terhormat Pak Ustadz Al-Mukarram, Bapak Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA yang masih dalam perjalanan, yang kami hormati para guru-guru kami, Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Surya Basri, yang terhormat Ustadz Afrizal MA, yang terhormat Ustadz M. Isyanuddin, yang terhormat Ustadz Odi Abu Bakar LC Emius, yang terhormat Ustadz Honang, yang kami hormati alhamdulillah berkenan hadir Ketua DKM Masjid Raya Cibur Kantri Bapak Haji Firmansyah, pengurus dan jamaah yang bersisi yang kami hormati, pengurus dan jamaah Masjid Al-Hijrah, alhamdulillah berkenan hadir. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang pertama kepada Dewan Pendiri Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Dr. Andes Effendi Syarif, kemudian yang terhormat Bapak Haji Wawid Abbas selaku Ketua Dewan Pembina, kemudian yang terhormat kepada Bapak Haji Bram Tiadi selaku Dewan Penasehat, alhamdulillah berkenan hadir, dan yang kami hormati seluruh jamaah yang berkenan hadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan kita mulai saat ini. Izinkan saya Budi Himrawan menyampaikan susunan acara yang insya Allah akan kita selenggarakan pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai persiapan telah kita lakukan, kemudian dari jam 8 sampai jam 9 tadi kita lakukan pembacaan shalawat tahlil tahmid yang telah diselenggarakan dan dipimpin oleh Ustadz Isyanuddin. Selanjutnya jam 9 sampai jam 9.10 pembukaan MC. Setelah itu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Zulfikar dan salih tilawah oleh Ananda Kartika Nugroho. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Haji Cardi. Selanjutnya yang berikutnya itu acara puncak ceramah hikmat dari peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA. Selanjutnya acara kita tutup dan doa. Setelah dari doa kita laksanakan pertama-tama. Baik, untuk mempersingkat acara ini, marilah untuk hikmatnya acara dan kelancaran acara kita buka kajian ini sama-sama membaca Umul Al-Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi
yang akan dipaparkan oleh Ustaz Zulfikar dan Sore Tilawah Adinda Kartika Nugroho. Iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu datang, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sadaqallahul Adzim. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Tifika dan Adinda Satika Nugroho yang telah sama-sama membacakan dalam lahi dan salib tilawah. Semoga yang membaca mendapat ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendengarkan mendapatkan hikmah dari apa yang dibacakan. Ahlan wa salam kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ali Sibro CMI telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini diberikan kesehatan yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Baik Bapak Ibu yang diridhai Allah, selanjutnya yaitu masuk ke acara sambutan yang akan disampaikan sambutan Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jati. Pada Pak Haji Jati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa ladzi barakna khalahu linurahu wa inna ya Allah. Shadaqallahu azim. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Sibro Mali SMA, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita, yang sebentar lagi insya Allah akan memberikan tausiah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para guru, para ustadz,
yang tidak pernah mengenal lelah memberikan ilmunya kepada kami di 3 masjid, yaitu Masjid Raya, Masjid Al-Muhajirin, dan Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan selalu ditambah ilmunya dan istiqomah dalam berdakwah. Yang kami hormati Bapak Haji Hastono selaku Ketua DKM. Beliau selalu merangkul ketika kita mengalami kesulitan dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan Allah memperbaiki agamanya, memperbaiki dunianya, memperbaiki akhiratnya, dan bertambah taat kepada Allah SWT. Yang terhormat dan yang kami hormati kepada donatur yang telah menyisihkan rezekinya. Mudah-mudahan masjidnya ditambah dan tambah berkah hidupnya. Kemudian juga terima kasih kepada para panitia yang telah bersusah payah dari pertama membuat proposal, kemudian mengadakan rapat, memberikan konsumsi dan lain-lain sehingga pelaksanaan Isra Mi'raj bisa berjalan dengan lancar dan tertib, tepat waktu, dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Peringatan Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat agung yang tidak diberikan oleh setiap nabi atau para nabi, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah merupakan nabi yang paling besar, sehingga perjalanannya sangat susah, sangat berat di dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan datangnya di tempat ini Allah senantiasa memberikan amal baiknya dan kelak nanti kita akan mendapatkan pahala yang setimpal. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa dimaklumi, dan mohon maaf apabila di dalam penyambutan kami ada kata-kata yang tidak berkenan, ada konsumsi yang tidak berkenan hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Jardi yang telah memberikan sambutannya dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya, alhamdulillah kita sampai pada acara puncak kegiatan peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah, yaitu akan sama-sama kita dengarkan kajian mengenai perjalanan suci penuh hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ali Sidro CMA, yang alhamdulillah telah berkenan hadir dan sama-sama kita akan dengarkan. Untuk itu, dengan hormat kami minta kesediaan kepada Al-Ustaz untuk berikan tausiahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra
binabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yumha biha syahadat abdin lam yakun mu'anidan wala asa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu bi suhbatihi wa mahabbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Al-Mukarram Bapak Haji Hastom. Alhamdulillah bisa kenal, alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Surya Basri, Al-Mukarram Ustaz Haji Hafrizal MA. Amin. Karena kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salasa marrat faka'annaka hajjatan wa umratan, itu pahalanya sama dengan pergi haji. Jadi mulai nanti malam setelah baca subhanallah 3 kali, bilang sama isi, mau nggak tidur sama Pak Haji? Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ihsanuddin, alhamdulillah. Al-Mukarram Ustaz, mohon maaf, ada udinya ya? Enggak. Udi Abu Bakar LC. Ada udinya juga namanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saudara saya ya Allah, yang sejak dulu sudah kenal. Ini polisi yang santri. Gara-gara kenal beliau di rumah sakit Polri, anak saya jadi dokter. Dari 5 anak, 1 cukup jadi dokter. Istri saya bilang, kenapa nggak 5-5-nya Buya? Saya dipanggil Buya karena sudah 60 tahun sekarang. Saya bilang, cukuplah dari 5, 1 yang dokter. Kenapa nggak 5-5-nya? Mama nggak ingat ya? Walaupun Ustadz panggil Mama dong. Biarin mau ikut dia. Binatang. Mama nggak ingat dulu tetangga kita anaknya 4, semuanya dididik jadi dokter semua. Begitu ibunya sakit, 4-4-nya rebutan nyuntik semua. Termasuk hadirin dan hadirat sekalian jamaah, ya Allah, saya tidak menyangka ternyata masjid terisi full. Kita beruntung saat ini. Karena Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan. Iya. Karena saat ini kita berkumpul di tempat yang paling disukai Allah, yang ada di atas muka bumi. Satu di antara 3 golongan
yang menyebabkan Allah masih memandang kampung itu dan Allah tidak akan turunkan azab. Jika masih ada golongan ini, kata Allah, syaraftu anhum azabi, aku palingkan, aku nggak jadi turunkan azabku ke tempat itu. Siapa golongan yang masih dipandang Allah? Jika tidak ada golongan ini, maka Allah sudah turunkan, sudah angkat ini bumi, ditimpakan ke kita kembali. Siapa yang Allah masih pandang? Ummari buyuti, orang ya. Jakarta kan, mohon maaf, secara demografi itu sekarang posisinya kan berada di bawah air. Jadi kalau kita ke Jakarta Utara ke laut, itu airnya udah di atas daratan. Kan dibuat tanggul sekarang. Ada kita yang masih mau berdoa, berzikir, memakmurkan rumah-rumah Allah. Ya. Saya kalau ceramah pagi di daerah Jakarta, termasuk juga daerah yang lain, itu kalau pagi masih terdengar sebelum subuh, di saat orang lain masih tidur. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Masih ada yang begitu. Meskipun di Mekah, di Madinah nggak ada. Iya kan? Emang nggak ada. Ya jangankan tarhim, kunut aja juga nggak kita baca di sana. Jangankan kunut, Fatihahnya aja dimulai dari hamdalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh, kenapa begitu? Saya kebetulan diminta sama Pak Yusuf Kalla jadi ketua Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia. Jadi beliau ketua Dewan Masjidnya, saya ketua khotibnya. Sampai sekarang. Saya bersyukur juga dari zaman SBY. Sampai sekarang jadi salah satu imam dan khotib di istana. Beneran. Kalau saya lagi khotbah, kemarin Jokowi tanya anak saya, diam, alhamdulillah. Kenapa? Sebab kalau ngomong khotib Jumatnya batal. Jumatnya, alhamdulillah, iya. Iya, ya. Tapi kemarin kepukul juga, jagoan saya kalah kan gitu. Saya tahu ya, Ustadz emang berpihak? Enggak. Ini anak saya nih, 2014 saya tuh deket sama Prabowo. Ya, 2014 saya pikir dia bakal menang. Saya yang deklarasi itu yang buka saya. Ya namanya juga saya Ustadz, guru kan, Kiai tolong dong. Saya buka di rumah Polonia tuh, rumah perjuangan. Itu kebetulan rumah paman saya, Haji Haris Thohir. Jadi kalau tentara pasti pada hafal lah, yang jenderal-jenderal, siapa Haji Haris Thohir ya. Saya buka Pak, saya baca, Qulillahumma malikal mulki, salah ayat saya. Itu kan maksudnya yang angkat bukannya doa minta menang. Saya bilang kekuasaan itu yang punya Allah, Allah yang angkat, Allah yang memberhentikan kan gitu. Nggak hitam putih, karena dia nggak ngerti artinya kan, pokoknya yang penting bahasa Arab kan. Turun saya dibisikin, Kiai Sibro, kata Prabowo 2014, kalau saya menang, menteri. Loh, saya tegaskan, menteri apa Pak? Menteri peranan wanita. Dulu, 2014, dulu. Kata anak saya, sekarang ya, sorry ya. Begitu katanya. Sekarang saya nggak ikut Pak, saya nggak ikut. Udah saya doakan aja yang terbaik. Saya gitu, memang nggak ikut lagi dulu saja. Makanya kemarin di Serambi Islami TVRI, direkturnya minta saya sama Rektor UIN, Pak Kiai tolong dampingi Rektor UIN. Kita isi acara, memberikan motivasi nih. Ya, sudah sama Profesor Dr. Aib Saifuddin Jahar. Teman saya tuh, Rektor UIN sekarang. Ya sudah kita berikan pematangan tentang sekarang ini.
Karena penting gitu ya. Kenapa jadi politik ya? Mana nggak enak. Ini paling nggak enak cerita politik pokoknya. Kembali saja ke Ustadz, kembali saja ke satu golongan. Kalau masih ada kita ini Pak, kampung aman, termasuk negara kita, saya yakin. Kalau di Sulawesi Selatan, ya, itu sebelum subuh, as-salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Masya Allah. Kalau di samping rumah saya, tidak ya Arhamar Rahimin, tidak ya Rasulullah, panitianya buka masjid teriak, bangun, bangun. Ini lebih seru lagi nih. Karena itu bid'ah dolalah katanya. Mana ada di zaman Nabi kayak gitu, tetapi karena dianggapnya bagus diteruskan sama dia. Bahkan ada yang lanjutkan, bangun, bangun, jam di masjid, ya Allah jamnya hilang, ada yang colong gitu kan. Masjid nggak dijaga soalnya. Mohon maaf, ya ceramahnya seperti ini aja dulu Pak ya. Oleh sebab itu saat ini rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dikumpulkan kita di sini karena Allah pasti akan memberikan kita 4 perkara. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu masyarakat, satu kaum di rumah Allah kecuali yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama saat ini Allah pasti akan memberikan kita nazalat alaihimus sakinah. Arti sakinah itu ketenangan, maksudnya ketenangan hati. Berapa banyak orang yang sudah dapat jabatan, gajinya naik, tapi ternyata kan Pak Ustadz hatinya nggak tenang. Dan rata-rata yang gantung diri di hotel-hotel bintang 5 itu bukan orang miskin, tapi orang kaya. Nauzubillah. Makanya dalam hidup yang penting Pak barokah, Pak Hastono. Betul ya? Ibu saya nasihatnya benar, barokah sih bro. Ternyata saya rasakan. Buat apa gaji 5 juta tidak berkah, lebih baik 50 juta berkah. Doa nih di masjid nih. Doa di masjid nih. Ya Allah. Salawat teriring salam ini yang paling penting. Terserah mau Allahumma sholli ala Muhammad Ustaz ya, wa ala ali Muhammad. Kan gitu ya. Mau ditambah Allahumma sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Semuanya silahkan saja, kan gitu. Kalau diperdebatkan Ustaz pasti tahu kan, nggak selesai-selesai ya. Pokoknya silahkan saja. Yang penting bangun masjid, meskipun di jalan, meskipun di dalam kampung, di gang sempit, semuanya sama menghadap kiblat. Coba deh, masjid Pak, mau di hook, mau di pinggir jalan menghadap kiblat. Kan ada rumah ibadah saudara kita, yang penting ngadep jalan raya, kan gitu kan. Kalau masjid kan kompak, kita diarahkan semuanya satu arah. Ayo. Iya kan? Nggak boleh kan sama kan? Silahkan sholawat. Mau ditambah dengan yang lain-lain boleh. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda Pak. Mungkin gurunya itu supaya membangkitkan semangat Ustaz. Sampai kadang-kadang kelebihan. Tapi sudah jadi nikmat. Saya kemarin ceramah, anak saya ngikut. Tablik akbar di Sawangan Bogor. Yang ceramah 7 orang penceramah. Saya tanya sama panitia, saya kebagian nomor berapa? Terus Pak Kiai karena masih muda, udah nomor 7. Saya bilang jangan-jangan begitu salam imsak nih. Ini beneran Pak, itu tablik akbar yang hadir ribuan. Sampai di tempat acara, ternyata mobil nggak boleh masuk karena terlalu penuh. Turun dari mobil, tangan saya dipegang sama panitia. Sebentar, nggak usah dipegang, nggak usah. Pak Ustadz ikut panitia. Bawa bendera merah putih sama bendera majelisnya.
Ternyata saya dibacakan sholawat di Arab. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna. Saya sambil jalan sambil mikir, kayaknya saya hafal iramanya nih. Ketemu akhirnya sampai ujung. Iwa peye, iwa peye. Iya, ternyata iwa peye. Kreatif sekali nih anak muda nih. Ini beneran ini, saya nggak bohong. Allahu Akbar. Tapi ini sholawat, iya, saya ikut aja kan. Karena banyak Pak, ini beneran tablik, banyak Pak, ini kejadian. Umat Islam seperti itu. Karena saya pakai imamah begini, disangkanya Habib. Padahal saya kan pribumi. Makanya saya datang kemana-mana nggak pernah disuruh tes DNA. Kan gitu. Tangan saya itu ditarik Pak, ngarep berkah katanya. Tarik sana, tarik. Saya nggak mau ditarik sampai panggung. Nyesel saya pas saya kasih cium tangan, cincin hilang batuknya. Aduh, kebanyakan yang cium tangan, cincin lepas Pak. Iya. Saya bilang sama anak, mana batu bacan? Dulu lagi naik-naiknya 20 juta kan? Sekarang kan harga batu turun Pak. Yang naik cuma batu nisan kan gitu. Allahu Akbar. Ternyata ya acara yang seperti udah saya ikutin saja Pak. Jadi kita ini lebih banyak sekarang memahami saudara kita daripada kita memaksakan kehendak kita. Syekh Abdurrahman Sudais sebagai ketua Dewan Masjid dan saya ketua ikatan, saya undang beliau di Istiqlal. Itu kalau di Masjidil Haram kan, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ternyata ada salah satu buku namanya Marah Labid. Ittafaqal ulama'u annal fatihata sab'u ayatin. Ulama sepakat Fatihah itu 7 ayat. Fa in kanatil basmalatu minha. Tapi di kitab tersebut dikatakan in kanatil basmalatu minha. Jika basmalah Bismillahirrahmanirrahim dianggap minha, ay minal Fatihah, maka fasabi'atu ayat yang ketujuhnya Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fa illam takun minha, jika basmalah dianggap bukan bagian dari Al-Fatihah. Kan ada tuh sebagian ulama yang menganggap tidak, basmalah bukan bagian Fatihah. Yang satu bilang bagian Fatihah. Oke, kalau bagian dari Fatihah tetap 7 ayat. Ayat yang ketujuhnya Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jika dianggap bukan dari Fatihah, fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata saya dapat ilmu berharga dari Syekh Sudais. Kalau di Mekah coba lihat, Allahu Akbar, Syekh Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Madinah, Syekh Huzaifi, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nanti karena nggak baca basmalah, Siratal ladzina an'amta alaihim. 6. Fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayo, yang umroh kan pasti punya pengalaman gitu. Maka kita undang Syekh Abdurrahman Sudais. Silahkan buka di YouTube. Silakan. Ini sekelas Syekh Abdurrahman Sudais, imam di Istiqlal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini namanya saling menghargai. Termasuk 01 dan 02. Jangan saling menipu. Gitu maksudnya. Harus saling menghargai. Karena ada rumus matematika. 2 tambah 2, 4. Bukan 2 tambah 2, 400. Enggak, ini bukan ceramah politik, bukan kan? Enggak, kita biasa saja. Enggak, biasa aja. Jangan terlalu, Ustaz gitu, enggak. Kita tetap buka dada kita, NKRI dong, harga mati. Betul?
Ini saya ngantuk Pak, karena semalam acara tuh yang datang tanya, ribuan nggak? Ribuan di tempat saya semalam ya. Saya nggak undang tuh ulama-ulama yang berseberangan, demi Allah. Sudah, nggak usah diundang yang begitu-begitu. Tapi karena teman saya banyak, yang kebanyakan datang 01, Habib ulama. Nggak taunya yang baca doa di Senayan datang juga, Habib ahli. Datang lagi dia nih. Udah tahu orang lagi pada nggak demen sama dia. Demi Allah Pak, yang baca doa di Senayan tuh di Gelora datang, kan teman saya datang dia, yang lain pada ngeliat 1 miliar nih, 1 miliar nih, gitu. Saya bilang nggak gitu, kita ini saudara semua. Udah dulu, tenang dulu aja, sampai tanggal 20 Maret ikuti undang-undang, bener nggak? Kalau kita tuh ikuti regulasi, yang sah itu KPU. Kalau turut sama pemerintah, ngikuti negara kita, ya KPU yang bener. Yang lain lembaga survei mah bukan pemerintah, betul nggak? Tapi ya boleh. Yang resmi itu KPU. Iya, Komisi Pemilihan Umum. Yang itu lembaga resmi, apalagi di samping KPU, MK. Itu lembaga pemerintah juga. Kenapa pada senyum sih? Ini kan benar lembaga pemerintah itu. Iya kan, betul kan, lembaga pemerintah. Catat ngomongan saya, rekam silahkan. Nggak akan kena pasal, kan benar kan? Saya kasih tahu ini. Ya. Kita udah hitung-hitung, Ustaz, tenang aja, Ustaz, jangan takut. Orang semalam kemarin aja saya bilang anak saya, ini yang rekam banyak banget ya, karena kan mau pilpres kan. Waduh, Masya Allah, Intel tuh banyak yang rekam, pasti ceramah-ceramah. Ada satu yang saya kenal, orang saya sering bolak-balik mabes, polisi, ceramah kan ya, ngerekam. Saya bilang kalau memangnya nggak suka, jangan ngerekam lah. Saya bilang, saya gertak gitu kan. Kalau nggak suka sama saya, tunggu di depan. Saya lewat belakang, nggak ketemu kan. Bercanda. Baik, satu di antara surah dari 114 surah yang di dalamnya menceritakan tentang perjalanan di waktu malam adalah surah Al-Isra, yang memiliki 2 nama. Surah 17 ini bukan hanya memiliki nama surah Al-Isra, perjalanan di waktu malam, tapi surah 17 juga punya nama lain, surah Bani Israel. Ya. Kenapa surah ini disebut juga namanya surah Bani Israel? Karena dari 111 ayat yang terdapat di dalamnya, itu mayoritas berisi tentang Bani Israel. Dan kalau kita bercerita tentang Bani Israel, Allah ceritakan tentang Bani Israel, maka nama Nabi yang sering disebut adalah Nabi Musa. Meskipun kita tahu Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub itu punya anak 12. Iya. Ketika salah satu anak Nabi Yakub mimpi, "Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba." Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub, "Abi, saya melihat 11 bintang rembulan dan matahari." 11. Berarti keluarganya 11 sama dia 12. Jadi putra Nabi Yakub itu 12, karena Yusuf melihat 11. Berarti saudaranya ada berapa? 11. Dengan beliau sendiri 12. Maka inilah cikal bakal Bani Israel. Makanya di kalangan Bani Israel terdapat 12 suku. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi fakulnat ribbi asakal hajar fanfajarat min husnata ashrata ayna. Dipukullah batu oleh Nabi Musa, fanfajarat, maka terpancarlah 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena 12 mata air ini merupakan
sebagian nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Karena Bani Israel ini banyak dapat nikmat. Kenapa 12? Karena suku yang terdapat di kalangan Bani Israel itu 12. Dari mana? Anaknya Nabi Yakub. Saking banyaknya anak, sering konflik terhadap mereka sendiri. Buktinya, siapa yang melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur? Orang lain atau keluarganya sendiri? Ya, sama keluarga saja begitu, apalagi sama umat Islam di Palestina. Iya. Saya bukan nakut-nakuti, tapi jangan takut, tadi dibacakan ayatnya, ayat 6-nya. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian nanti kami akan memberikan kalian giliran untuk mengalahkan mereka. Ya, Allahu Akbar. Iya, kami akan memberikan giliran kepada kalian untuk mengalahkan mereka. Ini kan Bani Israel. Makanya kisah yang paling banyak itu adalah kisahnya Bani Israel dan kisahnya Nabi Musa. Nabi kita Muhammad sedikit, kalah banyaknya disebut namanya oleh Allah. Nabi Musa di dalam Quran, jika kita membaca Quran, maka namanya disebut oleh Allah berapa kali? Sittami'atan wa sittan wa thalathina marrah. Nabi Musa di dalam Quran itu disebutkan mi'atan wa sittan wa thalathina marrah, 136 kali. Kan udah sering baca tuh, dari wajahnya kelihatan nih, khatam Quran semua. Alhamdulillah. Iya, saya husnuzon aja ya. Quran di luar kepala semua nih. Saya tahu ini, alhamdulillah. Kelihatan. Ya, saya ustadz-ustadznya luar biasa, LCMA semuanya di sini. Alhamdulillah, masya Allah. Ini salah ngundang saya wah ini. Ya Allah. Iya. Berapa surah? Nama Nabi Musa itu diulang sebanyak 136 kali. Nama Nabi Musa terdapat di berapa surah? Allahu Akbar, arba'in wa thalathina surah. Terdapat di 34 surah. Kenapa? Karena salah satu fungsi Quran itu hidayah. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti fungsi Quran akan bilang gini, seperti orang-orang mustasyrikin, orientalis. Ini Quran kok ngisinya cuma ulang-ulang sejarah. Diulang lagi, kisah Musa diulang, Bani Israel diulang. Kok diulang-ulang? Ini kan bisa diringkas, sebenarnya lebih singkat dari ini katanya. Iya, karena itulah. Nah, kalau kita nggak ngerti, waduh akan tertipu Pak. Padahal orang-orang yang bicara seperti itu salah besar. Mereka bilang kenapa Quran diulang-ulang, Nabi Musa diulang-ulang, kisah Bani Israel diulang-ulang, itu lagi. Mereka yang bilang seperti itu, yang berpendapat seperti itu karena nggak ngerti fungsi diturunkan Quran. Di antara fungsi diturunkan Quran apa? Hudan. Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Karena Quran itu petunjuk, maka petunjuk itu tidak cukup sekali. Allah ingin memberikan kita petunjuk. Jangankan petunjuk masuk surga, petunjuk ke akhirat. Kalau kita menempuh jalan ke Bandung saja, ambil tol Cipularang, maka petunjuk itu pasti diulang-ulang. Apa tujuannya? Supaya orang yang diberikan petunjuk tidak tersesat. Begitu sayangnya Allah sampai kita. Diulang-ulang petunjuk itu. Diulang-ulang petunjuk itu. Supaya kita tidak sesat. Tidak sesat di dunia, juga tidak sesat nanti menuju ke surga. Sengaja diulang-ulang. Inilah hebatnya Quran, Pak. Ya. Kenapa jadi bengong ini? Saya kalau ceramah itu kadang-kadang begini jadi kurang enak. Ya. Jadi memang perlu juga Ustadz ya, hibur. Kadang-kadang ini jadi dalil saya, Pak. Saya Sabtu pagi di Rawamangun, di tempatnya Profesor Dr. Bahrum. Anak saya tahu 5 tahun ya. Saya kalau imam di situ subuh, Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak saya bilang, kenapa nggak baca bismillah Buya? Muhammadiyah. Ini imam, iya. Terus nanti sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Saya nggak baca kunut, beneran. 5 tahun saya nggak baca kunut. Tapi kemarin kata Prof ya, Kiai sekali-sekali baca kunut lah, katanya begitu. Tapi begitu selesai saya bilang, jangan-jangan mau pilpres nih begini. Tapi benar Pak, memang dulu juga di Mekah tuh kayak gitu. Saya punya satu guru, Sayyid Maliki, ya, Sayyid Alwi Al-Maliki itu kan lahir di Mekah Pak. Keluarganya dari dulu ya di Mekah. Yang lain pada pergi keluar, dia nggak mau, dia tetap memilih menjadi warga negara Saudi. Karena saudara-saudaranya nggak mau, karena kan sudah berubah pemerintahan waktu itu. Dari kekhalifahan berubah kan. Dia nggak mau. Iya, dari Sultan Syarif yang katanya keturunan Rasulullah diganti kan. Iya kan, Saudi kan gitu kan. Itu kan tanda hancurnya khalifah kan. Iya, naiklah. Walaupun kita nggak boleh salahkan 100% karena kan politik. Tapi kan berdirinya seperti berdirinya Majapahit, seperti hancurnya Majapahit, kemudian berdiri kerajaan Demak. Nggak boleh, kita juga nggak boleh meninggalkan sejarah. Suka tidak suka bahwa Demak itu berdiri setelah runtuhnya. Setuju nggak? Iya, memang begitu faktanya. Tapi kita juga harus tahu kenapa Majapahit itu hancur. Karena kan nggak ada kaderisasi di Majapahit. Hayam Wuruk berkuasa sangat lama. Sudah 2 periode, mau nambah 3 periode. Kan gitu kan. Enggak, ini Hayam Wuruk. Enggak, ini cerita. Saya kan Hayam Wuruk ditampingi lagi sama yang keamanan tuh, yang badannya gede tuh. Siapa tuh? Mahapati Gajah Mada. Oh, didukung. Ya, kalau sekarang Mahapati Gajah Mada ya ke tentara mungkin ya. Begitu. Kan nggak boleh tuh dulu kan. Nggak, mohon maaf nih. Itulah yang menyebabkan hancurnya Majapahit. Padahal Majapahit itu sudah menyatukan wilayah Nusantara. Bahkan kekuasaan Majapahit, mohon maaf, seberang sampai Sarawak dan Malaysia. Tapi walaupun sudah hebat bisa mempersatukan Nusantara, sebagian Malaysia dikuasai oleh Majapahit kan, tapi hancur. Kenapa? Tidak ada kaderisasi. Orang lain mau maju nggak boleh, harus keluarganya. Dulu Hayam Wuruk, susah ini, nggak punya kesempatan di zaman Hayam Wuruk. Ini dulu kan nggak hancur kan Majapahit. Akhirnya porak-poranda. Indonesia ini kayak begini Pak. Saya bukan bercanda. Ingat tahun 80 Malaysia tuh sama kita gini. Kenapa? Minta tenaga guru. Saya masih ingat minta tenaga guru kan. Kirimlah guru-guru. Kan kemana? Masih ingat kan Pak? Iya, saya masih ingat. Guru dikirim ke sana. Sekarang yang dikirim kan apa? TKW. Nggak bener kan? Sehingga Malaysia tuh berbalik sekarang teman-teman saya. Malah Indonesia SDM-nya udah turun. Dulu kami kalah, kami butuh guru. Sekarang pembantu. Saya bilang bukan masalah SDM Indonesia yang turun, selera Anda yang turun. Dulu Anda senengnya sama guru, sekarang senengnya sama pembantu. Hidup Indonesia kan gitu. Kita bela Indonesia biar bagaimana Pak? Jangan mau kalah Indonesia, betul Pak ya? Nggak bisa Indonesia, nggak bisa harga mati pokoknya. Ya Allah, ini ceramah jadi kenapa begini ya? Nah, jadi ternyata cerita yang paling banyak diulang oleh Allah itu ternyata cerita tentang Nabi Musa. Makanya cerita ini diambil oleh Rasulullah dalam dakwahnya. Kenapa? Karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada strategi dakwahnya. Makanya ada 3 ayat. Yang pertama surah Al-Alaq. Ini mengambil pesan dan pelajaran dari sejarah Nabi Musa yang telah menjadi dokumentasi historis Quran. Makanya ketika Rasulullah itu berdakwah, ada 3 surah yang berkaitan sangat penting dalam dakwah Nabi. Yang pertama surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ulama-ulama berpendapat bahwa ayat ini belum memerintahkan Rasul berdakwah, tapi ayat ini baru menandakan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Belum langsung dakwah. Tuh, ada manajemennya, ada strategi. Makanya ahli pergerakan itu bilang gini, al-haq bila nizam, saya gelibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik
akan dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur. Ya, betul nggak? Al-haq bila nizam, kebenaran sekalipun yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Iya. Apapun namanya, kalau bentuknya permainan dan pertandingan, belum tentu yang hebat dan benar yang menang. Tergantung yang persiapannya mantap. Iya. Seperti itulah. Nah, al-haq bila nizam, makanya Nabi itu ketika di Gua Hiro itu mendapatkan wahyu yang pertama, apakah langsung diperintahkan dakwah? Ya tidak. Turun ayat selanjutnya, surah apa? Al-Muddatsir. Hanya 1-7. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa siyabaka fatahhir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Kan gitu ya. Nah, ternyata ayat ini yang menjadi dasar Nabi berdakwah. Tapi sekali lagi ada strateginya. Karena melalui ayat ini Nabi baru diperintahkan berdakwah sembunyi-sembunyi. Tuh Pak. Jadi memang terstruktur Pak, baik, diajarkan. Tidak langsung diumumkan di halayak ramai. Dakwah tapi sembunyi-sembunyi. Kan gitu. Kemudian turun lagi surah Al-Hijr. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan, berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Barulah saat itu setelah turun surah Al-Hijr, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Ternyata ujian datang lebih berat lagi. Iya kan, ujian gitu. Rasul sendiri harus tinggalkan Mekah. Belum bisa mengumpulkan banyak orang, cuma berdua. Zaid bin Harith. Kemana Zaid bin Harithah? Kemana? Ke Taif, 90 km Pak. Dari Mekah itu Taif 90 km. Datang ke sana dengan harapan diterima oleh masyarakat di sana. Ternyata kalah diplomasi. Makanya Indonesia ini kan punya diplomat ulung Pak, Muhammad Rum. Kenapa kita dulu bisa menang terus? Karena punya diplomat ulung. Musa itu punya diplomat. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Kita bagaimana mau punya diplomat ulung? Orang sama kita aja belum tentu susah akurnya Pak. Ini beneran, ini Islam aja. Jadi Ustaz, begitu. Diplomat ulung kita kan Muhammad Rum ya Pak ya. Waduh, luar biasa kalau kita buku ceritanya kita bacakan. Nggak banyak, cuma siapa? Cuma Zaid bin Harithah datang ke Taif, kalah diplomasinya. Kenapa? Karena sudah ada orang yang datang lebih dulu ke sana, nyebarkan hoax melalui lembaga survei di Taif. Oh. Enggak, ini Taif, lembaga survei Taif dulu, udah ada di sana, udah ada. Enggak, buktinya apa? Mohon maaf, jangankan kita, Nabi aja dikerjain kok. Enggak, ini kan bener kan? Nabi dikerjain bukan sama orang-orang dewasa Pak, sama anak bocah. Karena hoax datang ke sana, provokator lebih dulu, diplomat mereka ulung, diplomasinya canggih, sampai di Taif, anak-anak kecil dikumpulkan. Bukan dikasih bansos, bukan. Anak-anak kecil dikumpulkan Pak, pegang batu, lempar Muhammad. Ayo. Anda mau bilang sekarang kita udah hebat? Enggak, ini Nabi kok. Bukan diterima, sampai mata kakinya pecah kan. Ya gagal nih. Kembali ke Mekah, berhenti di kebun anggur kan. Ya. Kebun Adas. Ya, di kebun Adas itu ada di Taif. Lukanya sudah mengering Pak. Menyampur itu, kering. Darahnya sudah kering, bercampur dengan sedikit pasir. Bayangin tuh. Rasulullah yang sholatnya hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyami bil laili. Anna Aisyah radhiyallahu anha taqul anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyami bil laili. Faqultu lahu ya Rasulullah lima tasna haza. Ya Rasul, kenapa kamu sholat sampai mata kaki kamu bengkak? Kenapa?
Faqad ghafarallahu laka min zambika wa ma ta'akhkhar, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah ampuni dosamu yang dulu dan akan datang. Lima tasna haza, kamu sudah diampuni oleh Allah, ada jaminan, tapi kenapa masih lakukan ini? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah aku enggak suka aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Bagaimana? Sampai Aisyah ditanya, apakah Rasulullah itu pernah datang malasnya kayak kita, kadang-kadang malas. Terus sholat witirnya pernah nggak 1 rakaat? Ini sahabat-sahabat nyari-nyari nih. Jangan-jangan Nabi pernah malas nih. Aisyah jawab jujur, pernah rakaatan wahidatan. Nabi pernah 1 malam sholat witirnya hanya 1 rakaat. Ayu surah alladhi yaqra, surah apa yang dibaca? Yaqra'u fiha bimi'ati ayatin minan nisa. Waktu Nabi sholat witir 1 rakaat, ayat yang dibacanya 100 ayat surah An-Nisa. Gimana kita ini? Taif 190 km. Kalau kita ke sana, Pak, annal hawa hunak tamilu ilal buruda. Tamilu ilal buruda itu condong kepada dingin ya. Enak sekali udaranya di Taif tuh. Aduh Pak, dingin sebenarnya. Kebunan banyak di sana. Ada kebun melon, kebun semangka. Ya, saya kalau lagi pergi sama travel gitu, ya, ada juga travel saya. Alhamdulillah. Ya, kita bawa kadang-kadang sampai 2000. Ini teman kuliah saya ajak. Kenapa kok bisa 2000 Ustaz? Saya kan Dewan Syariah. Dewan Syariah di mana? Multi level syariah sekarang banyak. Dari konvensional kita ganti jadi syariah. Saya bilang bonusnya jangan pergi ke Perancis, rugi. Pergi ke sana ganti. Dapat kita 3.000, 4.000, alhamdulillah. Makanya nanti yang ngaji ini jangan pulang dulu. Ada kuis dari saya nanti tentang Isra Mi'raj, yang bisa jawab dapat hadiah langsung dari saya, umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara. Nanti kerjasama bisa, masih lama ya ustadznya, jamaahnya ya. Insya, ya jangan begini aja datang cuma diundang ceramah ya. Kalau begini mah rugi kita. Nyambung silaturahim beneran Pak. Kalau cuma begini pulang dikasih amplop, ya Pak. Kalau amplop mah nggak saya pikirin Pak. Makanya panitia setiap pandang saya nggak usah mikirin. Yang penting siapin. Nggak juga. Yang penting jangan begini Pak. Cuma selesai begitu nggak. Hubungan silaturahim harus dijaga Ustaz. Dibangun komunikasi. Iya, komunikasi itu harus dibangun, bukan sekedar begini selesai. Enggak, kayak pemadam kebakaran selesai, tidak ada lagi hubungan. Harus kita bangun terus, jaringan. Nanti bisa ketemu apa aja yang kita bangun. Silaturahim, ustadz ke kita bisa nyambung. Saya kebetulan juga ketua badan wakaf Pak. Wah, ketua badan wakaf. Salon 2, ente. Beneran, alhamdulillah. Iya, saya ketua badan wakaf. Jadi urusan itu tanah-tanah wakaf, rumah sakit wakaf. Badan wakaf itu Pak, badan milik pemerintah, tapi non-struktural, independen, kayak KPK gitu. Ketuanya harus tokoh, tapi nanti dibantu sama ex officio. Kabit, kepala bidang di Departemen Agama, Eselon 3 kan, anak buah saya. Ini beneran, alhamdulillah. Ya Allah, maaf ini cerita jadi enak gitu. Dakwah tuh ternyata tidak begitu aja. Dakwah tuh harus kuat. Taif gagal, kenapa? Kalah diplomasi. Iya kan? Terus gagal? Tidak, keberhasilan yang tertunda. Tunggu tanggal 20 Maret. Enggak, ini kan KPU beneran Pak, jangan percaya sama gitu. Itu nggak bener, bukan lembaga survei. Kalau memang nanti KPU menentukan benar-benar ya sudah, NKRI harga mati. Periksa apalagi kekurangan kita, enggak juga gitu kan. Kan kita nggak kepingin negara ini hancur juga. Betul ya Pak ya? Tetap kita jaga stabilitas. Karena pembangunan ekonomi itu nggak akan bisa kalau stabilitas nasional itu tidak tercipta. Makanya Pak Harto itu benar, kan gitu ya. Pak Harto itu menjaga apa? Stabilitas nasional. Ketika stabilitas nasional itu sudah terkendali, maka akan ada pembangunan baru ekonomi. Tapi kalau negara tidak stabil, tidak bisa. Kita berdoa mudah-mudahan negara ini stabil, Pak. Amin. Tenang ya. Gagal tidak, itu keberhasilan yang tertunda. Maka ada hijrah yang kedua. Seperti Nabi Musa itu, ya, dikejar sama Fir'aun. Nah, ini jalan buntu. Tidak ada jalan. Tidak. Pukul tongkatmu. Ternyata terbelah. Masuklah ke situ. Kenapa? Ini yang hebatnya kisah ini.
Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita anggap sudah kiamat, tidak ada jalan, ini cuma jalan buntu. Lihat Musa, masuk dia. Ketika dia masuk, selamat dia sampai di darat. Ternyata di situ Allah ingin menggelamkan pasukan Fir'aun. Ketika semua pasukannya sudah terbunuh, dimakan jadi santapan, maka Allah katakan, "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah kepada Fir'aun, "Falyauma nunajjika." Tuh, pakai K. K-nya siapa? Fir'aun. Hari ini kamu yang sombong, kamu yang angkuh, kamu yang zolim, kata Allah, hari ini badanmu kami selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang setelahmu. Maksudnya, pasukan Fir'aun dimakan ikan, tapi Fir'aun sendiri, kata Allah, badanmu aku selamatkan. Tidak boleh ada yang makan. Sampai akhirnya badan Fir'aun itu tidak menjadi santapan makhluk laut. Kenapa? Allah ingin kasih tanda nih, disundul sampai ke daratan. Ketika ayat ini turun, Pak, makin banyak orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saat itu badan Fir'aun tidak ada. Kami selamatkan, Muhammad makin gila. Mana badannya Fir'aun? Ternyata ayat ini terbukti benar abadnya abad 15 ketika seorang profesor yang bernama Profesor Eliot mengadakan ekskavasi besar-besaran. Peninggalan sejarah, ditemukanlah di situ badan Fir'aun yang dimumi. Ternyata ayat ini pas didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sampai sang profesornya masuk Islam. Inilah hebatnya. Makanya Bani Israel itu paling banyak diceritakan. Ternyata yang kedua hijrah, pergerakan itu 100 orang, Zubair bin Awam yang pimpin, gagal juga, Pak. Meskipun sudah keluar ke benua lain. Kalau tadi Taif masih di Mekah, bagian dari Mekah, ya dekat dengan Mekah, pindah ke benua lain karena Habasah itu kan Afrika. Ternyata kalah juga tuh, 100 orang nggak berhasil. Diekstradisi akhirnya, kembali lagi ke Mekah, sampai akhirnya datanglah perintah untuk pergi ke Madinah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika mereka, musuh-musuhmu, orang-orang kafir itu, mereka itu bersepakat untuk membejarakan kamu, mengusir kamu, membunuh kamu. Akhirnya mereka sepakat bunuh Muhammad. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka punya rencana buruk dan jahat. Allah juga punya rencana bagi mereka. Bahkan Allah adalah perencana yang paling baik. Oleh sebab itu bagi kita orang yang beriman, Pak, tidak ada yang jelek. Kejadian apapun tidak ada yang buruk. Karena Nabi mengatakan, wa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan jadi umat Islam, Pak, jadi orang beriman kita. Karena semua urusannya baik. Buktinya Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak sukai ternyata baik bagi kita. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik ternyata buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui dan kamu tidak tahu apa-apa. Ayo. Apa Nabi itu berarti disiksa? Gagal. Enggak. Ketika Nabi berangkat ke Madinah, ternyata itulah bukti bahwa semuanya itu ada diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejadian di dunia ini, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai jatuhnya daun dari pohon ke tanah. Coba ya Bapak Ibu lihat, bukan jatuh karena layu dan kering, tapi pasti jatuh karena izin dan takdir Allah. Semua juga yang kita hadapi pasti karena izin dan takdir Allah. Inilah satu di antara hikmah dari Isra dan Mi'raj yang dulu mungkin, mohon maaf, membuat orang yang sudah beriman saja keluar. Karena menganggap nggak mungkin terjadi. Ya dulu ya, tapi sekarang ternyata tidak lagi seperti itu. Mudah-mudahan ya Al-Isra, Bani Israel, kisah Nabi Musa itu menjadi pelajaran berharga bagi kita.
Karena bisa jadi sesuatu yang kita tidak suka ternyata baik bagi kita. Yang kita anggap baik ternyata tidak baik. Allah lebih mengetahui, kamu tidak mengetahui. Oleh sebab itu, dekatkan terus diri kepada Allah sampai akhirnya nanti kita akan dapat hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nanti kalau sudah diberikan hikmah, Pak, maka orang itu akan diberikan banyak sekali kebaikan. Banyak orang-orang tua yang akhirnya bicaranya bijak. Tenang aja, ini belum kenapa-napa. Tenang saja. Karena menyikapi segala sesuatu bukan dengan emosi, tapi dengan hati yang bersih. Biqalbin salim. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya. Tidak sempurna, banyak kekurangan. Terima kasih sudah diajak silaturahim Pak Haji Kardi. Mudah-mudahan sehat dan seluruh jamaah serta DKM. Terima kasih Ustadz semuanya, para asatiz yang sudah berkenan mengundang saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.